Yang pertama Muharram. Habis Muharram, tuh kan, ini aja gak tahu. Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi yang udah kita sebut Pak, itu ada 4 bulan suci. Al-Quran tidak menjelaskan 4 bulan suci ini apa saja. Harus lihat hadis Nabi yang menjelaskan bulan suci ini. Nah, kita tahu nggak apa aja bulan suci ini? Jawabannya yang pertama Muharram. Habis Muharram Rajab, betul. Nih, nanti kita sekarang belum di bulan suci. Nanti Rajab masuk bulan suci. Habis Rajab, bukan, Sya'ban tidak masuk. Ramadan juga bulan suci, tapi dia bulan suci lidzatihi, karena sendiri. Karena turunkan Al-Quran, karena ada ibadah puasa, karena ada zakat fitri, karena ada sholat tarawih, karena ada Lailatul Qadar. Tapi bukan Ramadan. Apalagi Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi bulan 11, bulan 12, bulan 1, 3 berurutan tuh, dari bulan 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah, bulan 1 Muharram. Ini salah satu mutawaliyatin, 3 bulan suci yang berturut-turut. Habis itu masuk lagi bulan Rajab. Nah, ini bulan yang banyak disebutkan keistimewaannya Pak. Dan kemarin kita masuk ke salah satu bulan, namanya Rabiul Awal. Rabi artinya musim semi, awal artinya yang pertama. Dinamakan Rabiul Awal karena waktu itu banyak terjadi musim gugur di masa-masa itu. Nama Rabiul Awal sendiri sebelum masuk Islam sudah ada dan dilegitimasi oleh Islam juga sebagai nama bulan. Dan Rabiul Awal ini bulan yang sebenarnya biasa-biasa aja. Tidak banyak hadis yang menjelaskan seperti Ramadan, 4 bulan suci yang tadi. Nggak banyak bicara tentang keistimewaan Rabiul Awal. Hanya saja kita mengenang Rabiul Awal, kita selalu menyebut Rabiul Awal karena di bulan tersebut Allah lahirkan, maaf, bukan Allah melahirkan maksudnya, biiznillah lahir seorang hamba yang paling mulia, yang karenanya jadi sebab syafaat kita di yaumil kiamat, Nabi kita Nabi Muhammad, yang karena itu Rabiul Awal menjadi disanjung-sanjung. Karena itu Rabiul Awal menjadi bulan yang sering disebut-sebut. Dan Rabiul Awal yang sudah saya sampaikan awalnya biasa-biasa aja, jadi bulan yang begitu mulia. Apa pelajarannya dari nama bulan ini aja Pak? Segala urusan kita Pak, Ibu, kalau ingin menjadi mulia, maka caranya adalah dengan sering-sering melibatkan Rasulullah SAW di dalam urusan itu. Kalau hidup kita pengen mulia, hadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Jika hidup kita ingin bahagia, rumah tangga kita ingin langgeng, hadirkan Rasulullah dalam rumah tangga kita. Itu, maka apapun urusannya, jika ada Nabi Muhammad SAW di dalam urusan itu, mulia semuanya. Nggak ada yang nggak mulia. Dan kita sekarang walaupun nggak maulidan, buat saya mah ini udah kayak maulidan Pak. Biasanya kalau maulidan ada pembacaan Al-Qur'annya, ada ngajinya, ada makannya. Ada. Ini ada makannya Bu. Benar? Jadi. Berarti saya nggak usah ke warteg, enggak. Pasti ada lah besek-besek doang lah. Itu sebenarnya inti maulid di situ. Dan ruh utamanya adalah hadirkan Rasulullah di situ. Dengan cara apa? Mengenal akhlaknya, mengenal sirahnya, menyebut sejarahnya. Itu yang saya punten Pak. Sering ceramah berarti ya. 2 hari sekali. Kadang sehari bisa 3 kali. Ini suara saya udah di ujung. Sering saya tanya tentang nama Nabi Muhammad. Ternyata nggak semuanya tahu. Ciri-ciri Nabi aja Pak. Nabi itu kan manusia. Sama seperti kita. Tapi manusia bukan sembarang manusia.
Maka dalam kitab Maulid disebut basyarun la kal basyar, sama manusia tapi tidak sama dengan kita secara umum. Banyak keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Saya misalnya nanya sama Bapak, apa ciri-ciri Nabi, Pak? Rambut Nabi panjangnya semana? Sendal yang dipakai Nabi modelnya kayak apa? Karfil kah? Batak kah? Nah, apakah Nabi pakai cat rambut? Ada berapa helai uban Nabi? Kita pernah nggak sedalam itu berpikir? Enggak, Pak. Mungkin kita nggak pernah nyari tahu. Ada sebuah buku, kalau pengen tahu itu semua, namanya Syama'il Muhammadiyah. Bicara tentang rangkuman gambaran fisik Nabi, supaya kita terbayang. Dan mudah-mudahan Nabi hadir dalam mimpi kita. Man ra'ani fil manam, kata Nabi, yang melihat aku dalam tidurnya, siapapun dia, melihat aku dalam tidurnya, maknanya apa? Mimpi. Faqad ra'ani, sungguh dia telah melihatku. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu, kalau mimpi ketemu Nabi, itu pasti Nabi. Cuma yang jadi masalah, bisa nggak Nabi masuk ke mimpi kita? Kalau hati masih kotor, masih suka gibahin tetangga, apalagi sambil makan seblak di warung Cerroh di situ, jangan harap Nabi datang. Apa alasan bahwa mimpi itu benar adalah Nabi? Fa inna syaitan, kata Imam At-Tirmidzi dalam riwayatnya, karena setan itu la yatamatsalu bi, tidak bisa merupakan dirinya dengan rupa aku. Itu keistimewaan Nabi. Ini bisa dibilang seakan-akan seperti mujizat yang tersisa saat ini, sekalipun jasad Rasulullah tidak ada lagi di hadapan kita secara penglihatan mata. Yang jadi masalah, Pak, ini mohon maaf, siapa di antara kita yang pernah bermimpi ketemu Nabi? Gak usah angkat tangan ya, Pak, gak usah diangkat tangan. Ibu, Bapak, kalau pengen mimpi ketemu Nabi, ya kudu sering-sering ketemu sama Nabi dalam perasaan kita. Hadirkan Nabi dalam keseharian kita, seakan-akan Nabi selalu ada di hadapan kita, supaya Nabi datang. Nah, masalahnya nggak semua orang kalau mimpi ketemu mata elang debt collector di lampu merah depan itu setiap hari, terutama yang belum pada lunas. Tapi mimpi ketemu Nabi belum tentu. Serajin apapun dia, sesoleh apapun dia, belum tentu pernah didatangin Nabi. Tapi kalau Bapak pernah kedatangan Nabi dalam mimpi, Masya Allah, itu karunia dalam hidup yang tidak semua orang merasakannya. Dan kalau Nabi pernah datang dalam mimpi Bapak, Ibu, jangan di-share, jangan di-upload ke WA. Alhamdulillah, aku mimpi ketemu Nabi, kata Nabi dalam mimpiku, aku sudah siap dimasukkan ke surga. Di-upload di story WA, dibalas sama tetangganya. Ibu, maaf ya, Nabi juga datang ke mimpi saya, kata Nabi dalam mimpi saya, ibu di cancel, nggak jadi masuk surganya. Karena akhirnya jadi fitnah. Atau gimana Ustaz? Kita boleh nggak kalau sharing datang, andai Nabi datang dalam mimpi kita ketemu, boleh nggak? Kita sharing boleh, tapi jangan di sosmed. Kalau mau sharing ke kiai, ke guru, ke para ulama, orang-orang soleh, minta masukan. Nanti paling kiainya nanya, ente mimpi ketemu Nabi? Betul Kiai. Coba sebutin ciri-ciri Nabi yang ente lihat dalam mimpi. Rambutnya siapa? Bingung kita. Jangan-jangan ente bukan ketemu Nabi. Dia bukan Nabi, tapi ngaku-ngaku sebagai Nabi. Itu bisa aja. Setan nggak bisa merupai dirinya dengan Nabi, tapi barangkali dia ngaku dirinya adalah Nabi. Kenapa itu bisa terjadi? Satu penyebabnya, kita tidak kenal. Saya nggak mungkin bisa ditipu kalau ada orang tiba-tiba, Assalamualaikum Ustadz Fikri, saya Ustadz Aris, mohon izin minta pembangunan donasinya untuk Masjid Baitul Aziz. Saya tahu itu beliau, benar. Karena memang yang minta datang ke saya, beliau langsung, saya kenal orangnya. Tapi kalau ternyata saya tidak mengenal orangnya, ngaku-ngaku Ustadz Aziz, saya nggak mau menyangkal, Anda siapa? Saya Ustadz Aris dari DKM. Oh, Ustadz Aris bukan Anda. Ustadz Aris saya kenal wajahnya, bukan Anda. Nah, kenapa saya bisa bilang kayak gitu, Pak? Karena saya kenal. Yang jadi masalah, kita belum tentu kenal dengan ciri-ciri Nabi, cara Nabi berbicara,
cara Nabi berjalan. Nabi jalan aja Pak, Bu. Nih Nabi kalau jalan itu ada adab. Nabi jalan tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Seakan-akan jalan nurun. Turunan, kalau ada turunan. Nah, seperti itu kecepatan langkah jalannya Nabi. Kalau ada orang yang manggil Nabi, Nabi segera menoleh orang itu, bukan